Pemirsa, hingga hari ke-6 banjir yang merendam wilayah Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Bahkan banjir kini meluas ke 55 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Salah satu desa terparah terdampak banjir adalah Desa Doropayung, Kecamatan Juwana Pati, Jawa Tengah. Desa yang hanya berjarak belasan meter di sebelah barat Sungai Silugonggo ini terendam banjir antara 1 meter hingga 2 meter. Akibatnya aktivitas warga lumpuh total dan warga hanya berharap bantuan dari relawan dan pemerintah. Tidak hanya permukiman warga, banjir juga merendam ribuan hektar areal persawahan dan tambak ikan. Ketinggian banjir belum surut mengingat curah hujan masih tinggi. Tingginya genangan banjir membuat warga mengungsi ke sejumlah titik pengungsian yang telah disediakan oleh pihak pemerintah desa. Banjir di wilayah Kabupaten Pati setelah cuaca buruk kurang lebih hampir 1 minggu di akhir Februari dan awal Maret ini memang memberikan dampak yang signifikan, terutama untuk beberapa desa yang berada di tepi Sungai Bengawan Solo. Sampai hari ini catatan saya ada 55 desa di 9 kecamatan, termasuk yang di sebelah utara itu di Ndugusti dan Margoyoso yang terdampak banjir. Pemirsa, banjir kembali menerjang wilayah Pati, Jawa Tengah, dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan berdialog dengan Kepala BPBD Pati, Jawa Tengah, Bapak Martinus Budi. Selamat pagi, Pak Martinus. Hingga pagi ini, Pak, kondisinya wilayah mana saja yang terdampak banjir paling parah? Untuk wilayah Kabupaten Pati sampai saat ini yang masih terdampak banjir paling parah itu ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Gabus dan Kecamatan Juwana. Itu Mbak, jadi seperti tayangan tadi, tinggi air di pemukiman rata-rata 50-1 meter dan di sawah itu bisa lebih dari 1 meter, hampir 2 meter. Baik. Begitu Mbak. Pak Martinus, sebenarnya banjir ini mulai melanda wilayah Pati sejak kapan, Pak? Ya, ini kali kedua di banjir genangan menerjang Kabupaten Pati karena memang intensitas curah hujan yang tinggi dengan durasi yang lama di akhir Februari sampai awal Maret kemarin. Sehingga banjir yang sempat surut beberapa waktu yang lalu kembali naik, terutama masuk ke pemukiman. Begitu Mbak. Baik, lalu langkah-langkah dari BPBD untuk mencegah banjir meluas seperti apa, Pak? Kalau selama curah hujan masih tinggi, itu memang sulit bagi kami untuk melakukan upaya-upaya pencegahan meluasnya banjir, tetapi kami sudah melakukan upaya optimal untuk membantu masyarakat, utamanya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang aktivitasnya terganggu atau bahkan sudah lumpuh total dengan memberikan bantuan logistik berupa bahan pangan maupun bantuan logistik makanan siap saji. Begitu Mbak. Jadi di BPBD Pati mulai hari Sabtu kemarin sudah kita dirikan unit dapur umum untuk membantu meringankan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan untuk makan dengan makanan siap saji. Baik, sementara Pak, untuk beberapa yang mengalami tanggul jebol seperti di Ketitang Wetan itu kami bantu dengan memberikan sandbag untuk upaya sementara penanggulangan tanggul yang jebol. Begitu Mbak. Baik, Pak Martinus, untuk penyebab banjir apakah murni karena curah hujan yang tinggi atau mungkin juga ada faktor lain seperti sistem drainase yang buruk, Pak? Iya, jadi memang tidak dipungkiri ini bahwa pendangkalan sungai di semua Kabupaten Pati, hampir semua sungai mengalami pendangkalan. Kenapa pendangkalan dan penyempitan ini disebabkan sedimentasi. Sedimentasi ini disebabkan oleh kerusakan wilayah hutan di Kendeng maupun di Muria Timur. Sehingga fungsi hutan lindung itu sudah tidak lagi berfungsi, sudah berubah menjadi lahan-lahan tanaman semusim, baik itu ketela maupun jagung, itu akhirnya yang tidak mampu menahan aliran air dan begitu hujan turun dengan intensitas deras dengan durasi lama itu langsung turun masuk ke sungai dan itu menyebabkan
sedimentasi yang menyebabkan juga akhirnya sungai itu menjadi dangkal dan sempit, tidak lagi mampu menampung air. Begitu, Mbak. Baik, kalau secara geografis untuk bentang alam di sana memang wilayah cekungan atau seperti apa, Pak Martinus? Ya, jadi wilayah Kabupaten Pati itu seperti mangkok ya, bentuknya itu seperti mangkok. Di sebelah selatan itu ada Pegunungan Kendeng dan di utara itu ada Pegunungan Muria. Di tengahnya ada aliran sungai Silugonggo atau sungai Juwana. Jadi bentuknya itu memang seperti mangkok. Maka istilahnya itu Pati itu rumah air. Air dari mana-mana akhirnya turunnya ke Pati karena semuanya sungai-sungai itu muaranya itu ke Sungai Silugonggo dulu, baru masuk ke Laut Jawa. Begitu. Baik, untuk warga di sana Pak, apakah memang sebagian besar mengungsi ke tenda-tenda pengungsian yang sudah disediakan atau banyak juga yang bertahan di rumah masing-masing Pak? Ya, jadi untuk pengungsi di Desa Doropayung itu ada beberapa titik di bekas stasiun lama Juwana, kemudian di Balai Desa Doropayung dan di SD 01 Doropayung itu beberapa titik pengungsian untuk wilayah yang parah terdampak banjir. Sedangkan yang lain ada di Dusun Pengging, Desa Kasihan Sukolilo itu ada beberapa yang juga mengungsi. Kemudian sebagian besar mereka melakukan upaya mengungsi mandiri, artinya bergeser atau pindah ke rumah kerabat atau saudara. Sedangkan sebagian besar lagi masih bertahan di dalam rumah masing-masing karena ada kebiasaan masyarakat kami, terutama yang di wilayah Gabus itu membuat ranggon. Ranggon itu tempat tinggi seperti panggung yang dibuat di dalam rumah yang digunakan untuk sementara melakukan aktivitas selama genangan air masih tinggi. Baik, Pak Martinus, bicara soal penanggulangan banjir, sebenarnya kendala yang dihadapi tim di sana itu apa Pak? Karena ini kan banjir Bapak sebut juga tadi sudah 2 kali terjadi ya Pak, sudah sempat surut, kemudian datang lagi banjir. Ya, jadi kalau menurut saya untuk upaya jangka pendek itu memang harus ada menormalkan badan sungai, jadi atau normalisasi sungai dengan pengerukan, tetapi itu dalam jangka panjang memang kita harus punya komitmen kuat ini semuanya dari masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah itu untuk melestarikan Kendeng maupun Muria. Jadi tidak dipungkiri bahwa banjir ini memang diawali sebab utamanya adalah kerusakan hutan di Kendeng dan Muria. Maka ke depan mari saya mengajak seluruh masyarakat Pati untuk melakukan upaya sungguh-sungguh pelestarian hutan di Kendeng maupun di Muria ini supaya tidak diganti dengan tanaman-tanaman semusim, tetapi dihijaukan kembali dengan baik dengan tanaman keras maupun dengan tanaman-tanaman buah. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Martinus Budi selaku Kepala BPBD Pati, Jawa Tengah atas waktu dan informasinya Pak. Kita harapkan banjir cepat surut dan tertangani dengan baik di sana.